pasukan pengibar bendera pusaka, merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wirabima. Senang sekali dalam kesempatan kali ini dengan saya Surtu Kuat Baika bisa menyapa Sobat Wirabima semua dalam tema berbincang prestasi di edisi Paskibraka Nasional dari Bumi Lancang Kuning. Nah Sobat Wirabima, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan sangat luar biasa nih. Dia ini adalah siswa berprestasi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 atau MAN 2 dari Kota Pekanbaru. Jadi dia ini ceritanya lolos Paskibraka tingkat nasional tahun 2024 dan berhasil tampil langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan di hadapan pejabat kenegaraan lainnya pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Daripada penasaran, langsung saja kita sapa narasumber kita yaitu Muhammad Radoslau Lare Prawiro. Halo, selamat siang Rados, Lau. Siang Kak. Siang, baik. Sebelum kita mengobrol lebih lanjut nih, enaknya saya memanggil sapaan dengan nama apa nih? Rados, boleh kali ya? Siap, boleh Kak. Baik, Rados gimana kabarnya hari ini? Siap, alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat, semangat pastinya luar biasa ya. Siap. Baik, Sobat Wirabima, namun sebelum saya mengulik pengalaman hebat dari Rados di Paskibraka tingkat nasional, izinkan saya mau menyampaikan biodata singkat dari Radoslau. Baik, nama Muhammad Radoslau Lare Prawiro. Siap. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 12 Maret 2008. Asal sekolah dari SD 114 Pekanbaru. Siap, benar Kak. Untuk MTSN 3 Pekanbaru. Siap. Dan saat ini menduduki di bangku kelas berapa? Siap, sekarang kelas 2 di MAN 2 model. Kelas 2 di MAN 2 model Pekanbaru. Oke, untuk cita-citanya TNI AU, benar? Siap, benar Kak. Berarti meneruskan dari ayahnya ya. Siap. Kalau dilihat dari sini. Nama orang tua ayah Miswanto, pekerjaan Siap, TNI AU yang sekarang berdinas di Lanut Rusmin Nuryadin. Siap, benar Kak. Baik, kalau nama ibu Fitria Zelda, Siap. bekerja sebagai bidan di Siap. Rumah Sakit Petala Bumi. Siap. Baik, kalau cita-cita Rados seni baca Quran, Kori berarti ya. Siap, benar, Wah, Kak. luar biasa. Di sini juga ada hobi olahraga seperti badminton, basket dan berenang. Siap, benar Kak. Baik, luar biasa. Oke Rados, kalau boleh tahu kesibukannya sehari-hari saat ini selain sekolah, mungkin ada ekskul yang sedang diikuti? Siap, untuk saat ini di sekolah saya mengikuti ekskul pasukan khusus Kak atau PASUS. Kemudian di luar sekolah saya mengikuti les bimbel privat di rumah. Kemudian mengikuti latihan fisik di Lanut Rusmin Nuryadin. Mengikuti latihan fisik, itu Siap. latihannya sama siapa? Siap, ada pelatih dari tempat latihan. Ada pelatih Kak. khususnya Siap. ya. Baik, mungkin dari latihan fisik yang Rados ikuti tadi itu bisa sebagai penunjang pada saat seleksi Paskibraka tingkat nasional. Siap, benar Kak. Baik. Terkait dengan prestasi Paskibraka nasional yang baru-baru Rados raih, bisa nih diceritakan sedikit proses awal Rados memilih menjadi Paskibraka itu kenapa? Sehingga bisa ikut seleksi di kota sampai dengan lolos di tingkat nasional, mungkin bisa diceritakan? Siap, pada awalnya itu saya tertarik dengan Paskibraka itu karena setelah nonton di TV, setelah melihat setiap tanggal 17 Agustus saya melihat kakak-kakak yang terdahulu itu kok keren gitu, bisa Keren ya. menggunakan seragam putih, merah putih gitu. Benar. Dan tampil di hadapan presiden, dan saya jadi termotivasi untuk mengikuti Paskibraka. Kemudian pada awalnya saya mengikuti seleksi dari sekolah dulu Kak, dari sekolah. Jadi beberapa murid dari sekolah yang ingin ikut seleksi Paskibraka
itu dikumpulkan kemudian diseleksi dari sekolah dulu Kak. Kemudian alhamdulillah saya terpilih menjadi utusan MAN 2 untuk lanjut ke seleksi tingkat Kota Pekanbaru. Kemudian di Kota Pekanbaru di tingkat kota saya diseleksi lagi Kak. Seleksinya itu meliputi tes fisik, kemudian akademisnya juga, dari kesehatannya juga Kak. Kemudian setelah melalui proses seleksi, alhamdulillah saya terpilih kembali untuk menjadi utusan Kota Pekanbaru untuk lanjut ke seleksi tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini kurang lebih tesnya atau seleksinya itu sama Kak seperti di Kota Pekanbaru di tingkat kota. Nah, selesai saya melalui berbagai tahapan seleksi yang ada di provinsi, Baik. dan alhamdulillah saya kembali terpilih menjadi utusan Provinsi Riau untuk lanjut ke tingkat nasional Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Siap. Tentunya Rados nggak kaget lagi dong kalau ngikutin seleksi, karena sehari-harinya Rados sudah latihan fisik Siap, di benar, rumah. Kalau untuk di Paskibraka itu sendiri, Rados bagian apa? Kalau di Paskibraka kemarin saya alhamdulillah dapat pasukan 17 Kak. Pasukan 17. Siap. Baik. Kalau untuk persamaan di tes tingkat kota nasional tadi hampir sama lah ya. Siap, benar Kak. Latihan fisik. Kalau untuk pengetahuannya ada nggak? Pengetahuan umum. Ada Kak, dan Seperti itu apa? di setiap jenjang itu sama. Untuk tes pengetahuannya itu seperti tes TWK atau wawasan kebangsaan itu seperti tentang kepancasilaan Kak. Kemudian ada tes intelijensi umum, seberapa jauh pengetahuan umum kita tentang Pancasila, seperti itu Kak. Baik. Kalau untuk jarak dari tahap seleksi tingkat kota sampai dengan akhirnya lolos ke tingkat nasional itu berapa lama jaraknya? Itu kurang lebih 4 bulan Kak. 4 bulan. Siap. Jadi selama 4 bulan itu menunggu hasil untuk ke nasional. Siap. Pasti Rados berlatih terus ya? Siap, benar Kak. Benar, baik. Nah, bisa Rados sampaikan bentuk materi di tahap seleksi seperti pengetahuan umumnya, latihan fisiknya, sampai di kesehatannya itu seperti apa kalau di Paskibraka? Yang pertama itu dari tes pengetahuan dulu ya Kak. Jadi Baik. tes pengetahuan itu seperti yang saya katakan tadi, itu ada TWK yang diseleksi itu seperti pengetahuan kita tentang kepancasilaan Oke. dan undang-undang gitu Kak. Kemudian ada tes pengetahuan umum itu kurang lebih sama. Namun mungkin ada hitung-hitungannya juga Kak. Kemudian untuk tes yang kesehatan itu seperti gigi, berat badan, tinggi badan, dan yang lainnya Kak. Kemudian untuk fisiknya itu seperti push up, sit up, lari 12 menit, seperti itu Kak. Baik. Kalau untuk Paskibraka sampai ke tingkat nasional itu ada syarat khusus nggak untuk tinggi badan dan berat badannya? Karena kalau dilihat Rados nih termasuk tinggi. Siap. Berapa, ada nggak syarat khususnya? Kalau syarat khususnya itu seperti laki-laki itu tinggi badan maksimal 180 dan minimalnya 170 Kak. Kemudian yang untuk perempuan tinggi badan maksimal 170 dan minimalnya 165 Kak. Dan untuk berat badannya itu harus ideal dengan tinggi badannya Kak. Harus proporsional ya? Siap, benar, Harus ideal. Baik. Untuk suka dukanya selama menjalankan latihan sampai dengan menjalankan tugas di 17 Agustus dan sampai lagi kembali ke sekolah. Ada nggak suka dukanya? Mungkin bisa disampaikan? Untuk suka dukanya mulai dari yang duka dulu ya Kak. Boleh, baik. Dukanya itu selama mengikuti pelatihan Paskibraka itu tentunya jauh dari orang tua Kak. Benar. Karena biasanya saya dekat dengan orang tua, karena latihan kemarin saya jadi jauh dari orang tua. Kemudian terbatasnya komunikasi Kak. Karena di sana kami dilarang menggunakan alat komunikasi apapun. Harus disiplin di sana ya? Siap, benar Kak. Kemudian untuk sukanya itu saya sangat senang karena bertemu dan bisa berteman dengan teman-teman dari 38 provinsi yang berbeda dari seluruh daerah. Indonesia. Baik. Tadi kan Rados sampaikan ada dukanya tuh pada saat komunikasi terbatas sama orang tua dan juga pasti dikarantina ya. Siap, benar Kak. Terus motivasi Rados apa tuh biar menjadi semangat lagi ketika misalnya rindu nih sama orang tua sementara komunikasi terbatas?
Apa sih motivasi Rados? Siap. Diri saya bisa termotivasi untuk tetap semangat selama proses latihan itu orang tua saya selalu berpesan Kak, ketika di sana nanti jangan pikirkan apa-apa yang ada di rumah atau di daerah gitu Kak. Fokus aja latihan di sana karena keluarga dan orang tua tentunya bangga terhadap saya Kak. Dan pastinya orang tua walaupun dari jauh tetap mendoakan yang terbaik ya Siap, untuk benar, Kak. Rados. Baik. Untuk Rados menjadi anggota Paskibraka nasional nih, pastinya kan bertemu tadi sudah disampaikan dari berbagai negara. Gimana sih perasaannya ketemu berbagai teman-teman dari daerah? Tentunya seneng Kak karena bisa bertukar bahasa gitu Kak. Bahasa benar. Siap, benar. Logatnya juga berbeda pastinya ya. Siap, benar Kak. Kalau hal yang paling dikangenin apa tuh? Dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama Paskib bareng teman-teman lainnya gimana? Hal yang paling dikangenin? Kalau bagi saya semuanya kangen Kak. Semuanya kangen. Kembali ke masa-masa itu. Baik. Karena tentunya masa itu tidak bisa diulangi. Tapi kembali. ada nggak nih hal yang nggak mau diulang pada saat selama mengikuti Paskib? Untuk hal yang tidak ingin diulang tidak ada Kak. Nggak ada. Jadi Tidak ada. pengen ulang lagi? Siap, benar Kak. Emang masih bisa kesempatan untuk ikut lagi? Siap, tentunya tidak Kak. Dan saya berharap saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman saya yang dari berbagai provinsi di Indonesia Kak. Semoga nanti Rados harapannya ingin ketemu dengan teman-teman yang pastinya ke depan itu udah sukses. Siap, Ya, amin. bisa ketemu lagi. Siap Kak. Baik. Kalau tahapan latihan di sana nih pastinya kan sudah terjadwal ya, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Itu seperti apa? Bisa digambarkan aktivitasnya? Siap. Untuk aktivitas kami sehari-hari selama menjalani pelatihan di sana itu kami karena saya muslim Kak, jadi dari bangun pagi itu kami dibangunkan jam 4 dan saya sholat tahajud, kemudian pergi ke masjid bersama-sama Kak untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat itu ada pemanasan dan lari pagi Kak. Oh, fisik dulu ya. Siap. Kemudian setelah pemanasan dan lari pagi, kami mengikuti sesi sarapan pagi bersama. Kemudian baru setelah itu kami latihan sampai sore hari. Kemudian setelah latihan kami yang muslim sholat asar, dan itu setelah sholat kami disuruh kembali ke barak untuk bersih-bersih. Kemudian di malamnya itu ada materi tambahan Kak, dan setelah materi kami ada makan malam, kemudian ada pengarahan sedikit, lalu kembali ke barak untuk istirahat malam Kak. Luar biasa prosesnya ya, itulah proses untuk disiplin. Siap, benar Kak. Baik, kalau saya pengen tahu nih juga nih Rados, selama menjalankan latihan pernah nggak ada rasa ingin menyerah ketika rasa jenuh itu muncul mulai berdatangan tuh kan pastinya ada ya, kan manusiawi kalau ada rasa Siap. jenuh. Bisa nggak disampaikan? Kalau rasa jenuh dan capek itu tentu ada Kak. Pasti. Cuma untuk rasa semangat itu tidak berkurang dari Semangatnya diri lebih saya. gede ya Siap, benar, Kak. daripada rasa-rasa jenuh tadi. Siap. Baik, luar biasa. Oke, nah kalau proses untuk tampil di tingkat nasionalnya itu mengikuti latihan berapa lama? Kurang lebih 41 hari Kak. 41 hari. Siap. Baik. Setelah Rados mengikuti proses latihan nih kan di karantina hingga Siap. tiba hari untuk tampil, apa perasaan Rados ketika tampil saat itu? Kan di hadapan pejabat dan petinggi negara semua tuh, bisa disampaikan perasaannya? Siap. Kalau perasaan saat itu tentu rasa bangga Kak. Betul. Kemudian senang juga karena yang pada awalnya bisa melihat pejabat-pejabat petinggi ataupun presiden Kak itu dari TV saja. Nah, di sana saya bisa bertemu langsung dengan mereka seperti itu. Baik. Berarti hasil yang dirasakan kalau udah selesai tampil nih, apa rasanya? Siap, Lega atau tentunya gimana? lega Kak, lega Lega. karena tugas telah selesai dilaksanakan. Kemudian senang dan bangga karena tugas tersebut berhasil dilaksanakan Kak. Bangga sama diri sendiri ya? Siap. Udah lepas, nggak ada beban, tanggung Siap. jawab udah dilaksanakan. Siap, benar Kak. Baik. Kalau boleh disampaikan setelah kegiatan pengibaran di sana, apakah ada kegiatan selanjutnya?
untuk kegiatan setelah penghibaran itu kami sempat diajak untuk makan bersama di ruangan Oh, presiden. ramah tamah ya. Siap, benar Kak. Kemudian setelah itu kami kembali ke apartemen, kemudian kembali ke Jakarta, dan di Jakarta mengadakan beberapa kunjungan gitu Kak. Kunjungannya kemana kau boleh tahu? Kemana saja? Kunjungannya itu seperti ke bank-bank gitu seperti itu Kak. Kemudian ke Perpustakaan Nasional seperti itu Kak. Wah, luar biasa nih. Oke, kalau bentuk apresiasi yang diberikan pada saat momen itu ada nggak? Boleh disampaikan seperti apa? Untuk apresiasinya itu seperti uang saku Kak, bisa dibilang uang saku. Uang pembinaan ya. Siap, uang pembinaan Kak. Selain itu ada lagi? Siap, seperti ini Kak. Ini termasuk Medali, apresiasi dari piagam penghargaan. Siap. Baik, luar biasa sekali ya Rados ya. Siap, Kak. Pastinya menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat Siap. Rados dan juga orang tuanya ya. Siap Kak. Oke. Oh ya Sobat Wirabima, mendengar info katanya Radoslau ini selain prestasi di Paskibraka tingkat nasional, dia juga mempunyai segudang prestasi di pelajaran sekolah. Dan dengar-dengar Radoslau ini seorang kori juga loh Sobat Wirabima. Masya Allah, keren banget nih Rados. Siap. Kalau boleh tahu apa saja nih prestasi yang pernah diraih di sekolah? Prestasi yang pernah saya raih itu seperti juara lomba tilawah tingkat anak-anak. Kemudian lomba azan juga pernah juara Kak. Dan titik tertinggi yang pernah saya raih itu mendapat juara 2 di tingkat nasional di Jakarta di Mabes TNI AU Kak. Oh, pernah juga ya sampai ke tingkat nasional. Itu sari apa? Tilawah baca Al-Quran. Siap, tilawah Kak. Itu mulai belajar tilawah dari kelas berapa Rados? Saya mulai belajar tilawah itu dari kelas 2 SD Kak. Dari kelas 2 SD? Siap. Wah, jadi nggak kaget lagi. Memang kalau udah SMA tinggal mengasah lagi ya. Siap Kak. Kalau untuk dari prestasi di sekolah tadi udah tingkat di sampai Jakarta tadi ya. Siap. Itu yang paling tinggi ya. Siap Kak. Oke. Ada nggak nih tips yang bisa Rados share ke teman-teman seperjuangan lainnya? Kok bisa sih Rados eksis di pelajaran iya dan di kegiatan ekskul lainnya juga oke, boleh disampaikan? Siap, boleh Kak. Tentunya untuk tips dari saya itu seperti kita bisa membagi waktu Kak. Kemudian misalnya di jam yang biasanya kita main bisa diganti dengan kita mencari prestasi atau belajar seperti itu Kak. Benar. Kan kalau seumuran Rados nih pasti ada ingin rasa bermain ya dengan Siap, teman-teman benar, Kak. gitu, nongkrong gitu. Pernah nggak? Soalnya Rados nih kayaknya disiplin banget. Siap. Pernah nggak ada rasa ingin bermain, nongkrong sama temen gitu ada? Siap, tentunya ada Kak. Cuma tentunya kita bisa membagi waktu kapan kita harus main, kapan kita harus mengejar prestasi dan belajar gitu Kak. Mungkin kalau bisa dibilang dari saya sendiri itu pengen juga Kak bermain dengan teman-teman, nongkrong, Betul. ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Cuma saya berpikir kalau saya selalu seperti itu, kapan saya bisa mengejar prestasi dan belajar seperti itu. Kemudian saya mencoba membagi waktu di mana untuk bermain itu ada waktunya dan untuk belajar juga harus diutamakan seperti itu Kak. Harus bisa membagi waktu ya biar Siap, semuanya balance. Siap. Oke, baik, luar biasa nih. Oke, baik. Oh ya, tadi kan Rados juga ada prestasi di tilawah nih dan Siap, juga benar, Kak. tadi sebagai kori ya. Siap. Kami penasaran nih dan agar Sobat Wirabima juga bisa mendengar suara emasnya Radoslau nih di Sari Tilawah. Mungkin bisa kita dengarkan? Boleh Siap, kan Rados? boleh, Kak. Boleh, baik, silahkan. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa sekali nih Rados, saya sampai merinding loh Sobat Wirabima. Tadi sudah kita dengarkan nih suara emasnya seorang kori dari Mandua, Kota Pekanbaru. Jadi selain Radoslo ini sangat berbakat loh Sobat Wirabima. Selain dia ikut paskibraka tingkat nasional, dia juga sebagai seorang kori dan tilawah. Semoga Rados kedepannya bisa lebih semangat lagi. Amin. Dan agar bisa meraih apa yang dicita-citakan. Amin. Yang terakhir nih Rados, dengan prestasi yang sudah Rados raih selama ini, mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan kepada teman seumuran yang tengah menempuh perjalanan agar termotivasi terus belajar dan meraih cita-cita. Bisa disampaikan? Siap. Untuk motivasi kepada teman-teman seperjuangan yang ingin meraih cita-citanya, itu harus tetap semangat, pantang menyerah. Jika gagal, jangan bersedih dan terus mencoba kembali sampai berhasil, seperti itu Kak. Oke, baik, luar biasa sekali Rados. Baik, terima kasih ya Rados sudah mau sharing pengalaman dan berbagi sama-sama, tips untuk teman-teman di luar sana, khususnya yang seumuran dengan Rados yang sedang berjuang meraih masa depan yang cemerlang. Siap. Oke Rados, sebelum penutup bincang-bincang kita kali ini, mungkin ada yang ingin Rados sampaikan kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dan mendukung selain orang tua dan keluarga. Kan Rados salah satu utusan paskibraka nasional nih dari Provinsi Riau. Apa mungkin yang ingin Rados sampaikan? Tentunya yang sangat utama sekali saya berterima kasih dan saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya hingga saya bisa sampai di titik pada saat ini. Baik. Kemudian tentunya kedua orang tua saya Kak, yang telah menemani saya dari titik nol sampai titik kesuksesan saya pada saat kali ini dan selalu menemani saya di setiap saat. Baik. Kemudian kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau, kemudian Bapak Komandan Korem 031 Wirabima
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di acara podcast pada kesempatan kali ini. Kemudian kepada Bapak Kapolda Riau, kemudian kepada Bapak Danlanut Rosmi Nurjadin, kemudian kepada Bapak Kajati, dan kepada Bapak Kesbangpol Provinsi Riau yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang hebat kepada saya hingga saya bisa sampai di titik pada saat kali ini. Oke Sobat Wirabima, demikian bincang-bincang kita kali ini tentang siswa berprestasi yang telah mengukir prestasi gemilang sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional. Semoga kisah inspiratif Radoslau dapat memotivasi kita semua, khususnya para pelajar yang sedang berjuang untuk masa depannya dan terus berusaha dan berprestasi dalam bidang masing-masing. Terima kasih juga untuk Sobat Wirabima yang sudah menyaksikan podcast Wirabima. Jangan lupa dukung terus podcast Wirabima dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Sertu Kuat Baika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruslah berkarya. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.